Halo kawan-kawan, terima kasih telah menonton channel ini. Bagikan terus channel ini agar lebih banyak orang lagi diberkati. Ya, hari ini kawan-kawan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang Musa. Ya, ada banyak sekali kisah-kisah yang dialami Musa, tetapi ada beberapa hal yang kita pelajari pada hari ini. Karena ini penting sekali saudaraku, mengingat Musa adalah pemimpin yang sangat hebat. Kita akan banyak belajar dari Musa. Fakta pertama tentang Musa. Musa pernah dibuang oleh orang tua kandungnya. Ya, di Keluaran 2 ayat 3 dikatakan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau sungai Nil. Saudaraku, Musa pernah dibuang oleh orang tua kandungnya, tetapi pembuangan Musa bukan untuk melenyapkan Musa, tetapi justru menyelamatkan Musa itu sendiri. Ya, hal itu dilakukan oleh orang tua Musa karena untuk menyelamatkan Musa dari perintah Firaun untuk membunuh semua anak yang lahir dari bangsa Ibrani. Saudaraku, kadang-kadang pembuangan, kadang-kadang hal-hal yang mengecewakan, jika saudara merasa dibuang, jika saudara merasa dikecewakan, atau saudara merasa dirugikan, itu bukanlah pembuangan untuk melenyapkan saudara, tetapi mungkin saja hal itu terjadi untuk menyelamatkan saudara. Sama seperti Musa, dia dibuang bukan untuk melenyapkan Musa, tetapi justru melenyapkan semua ketakutan-ketakutan yang dialami oleh orang tuanya, dan justru menyelamatkan Musa. Sebagai anak yang merasa dibuang atau tidak mendapatkan perhatian, percayalah, ada tujuan Tuhan dari semua yang terjadi itu. Fakta selanjutnya tentang Musa adalah Musa dibesarkan sebagai keluarga bangsawan. Pendidikan yang didapat Musa bukan dari keluarganya, tetapi justru dari orang yang menindas keluarganya. Saudaraku, kadang-kadang kita mendapatkan pendidikan bukan dari keluarga kita, tetapi dari orang-orang yang membenci kita. Pendidikan apa yang kita dapat? Ya, orang yang membenci kita membuat kita kecewa. Pendidikan yang kita dapat adalah seberapa sabar kita dengan kekecewaan kita. Seberapa empati kita dengan orang yang tidak mempedulikan kita. Ya, banyak hal pelajaran yang kita ambil dari orang-orang yang mengecewakan. Itu sebabnya dikatakan, jika ada orang yang melihat kesalahanmu yang kecil, itu adalah orang yang membencimu, jangan semakin benci dengan dia, tetapi bersyukurlah dan berterima kasihlah karena kesalahanmu yang kecil itu masih terlihat. Sebab banyak orang-orang atau banyak sahabat tidak melihat kesalahan kita. Ya, karena apa? Karena mungkin mereka enggan, mereka segan. Padahal kesalahan yang kecil itu jika tidak dimusnahkan atau tidak dihilangkan, justru akan menjadi kesalahan-kesalahan besar. Ya, pembuangan Musa berakhir dengan pendidikan. Ya kan? Musa dibuang bukan untuk melenyapkan, tetapi justru untuk menyelamatkan. Bahkan karena pembuangan Musa, dia mendapatkan pendidikan. Fakta selanjutnya tentang Musa adalah Musa pernah membunuh atau Musa pernah menjadi kriminal. Ya, Kejadian 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Saudara, mungkin dalam batin Musa ada mungkin hal-hal yang bergejolak ketika saudaranya
atau sebangsanya diperlakukan tidak adil. Pada waktu itu Musa menjadi buronan, ya, sampai dikejar-kejar oleh Firaun. Akhirnya pada suatu kisah dia pergi ke padang gurun dan di situ membuat kehidupan baru. Nah, saat dia keluar dari zona nyamannya, saat dia keluar dari bangsa palsunya, dia mendapatkan panggilan Tuhan, ya. Musa dipanggil pada masa tuanya. Saudaraku, yang dipanggil adalah orang yang keluar dari karakter-karakter palsu kita. Apa karakter-karakter palsu kita? Karakter pertama kita yang diciptakan oleh Tuhan adalah serupa dan segambar dengan juru selamat kita. Jadi kita harus tinggalkan hal-hal yang tidak serupa dan tidak segambar dengan juru selamat kita agar kita mendapatkan panggilan Tuhan. Ya, Keluaran 1 ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Elohim dari tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Elohim. Ya, Musa dipanggil pada usianya yang sudah tua. Saudaraku yang menyaksikan acara ini, jangan berdalih dengan aku masih muda, aku masih tua. Pikiranku tidak berpikir tentang hal-hal rohani. Aku tidak mungkin bisa. Saudara yang menyaksikan acara ini pasti bisa memberitakan kerajaan Injil Elohim. Ya, karena kita semua dipanggil pada masa tua, pada masa muda. Lihat, Musa dipanggil pada masa tuanya. Daud dipanggil pada masa mudanya. Timotius dipanggil pada masa mudanya. Jadi kita semua, panggilan itu tidak tergantung umur, ya. Tetapi seberapa siap kita, seberapa kita meninggalkan sifat-sifat, karakter-karakter palsu kita. Iya kan? Fakta selanjutnya tentang Musa adalah Tuhan pernah marah kepada Musa. Ya, kenapa? Keluaran 4 ayat 14 dikatakan, bukankah di situ Harun orang Lewi itu? Kakakmu, aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia bersukacita dalam hatinya. Ya. Jadi pada waktu panggilan Tuhan kepada Musa, Musa berkata, aduh Tuhan, aku ini nggak bisa bicara loh. Aku ini nggak pandai bicara loh, gitu. Padahal kenyataannya, kita tahu bahwa Musa itu dibesarkan dari keluarga bangsawan. Nggak mungkin nggak berpendidikan, nggak mungkin nggak bisa bicara. Ya, tetapi karena penolakan dari dalam, akhirnya membuat murka Tuhan. Ada kakakmu Harun, dia pandai bicara. Ya, bahkan di Keluaran 4 ayat 11 dikatakan, siapa yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Bukankah aku, kata Tuhan, gitu kan? Artinya saudaraku, jangan, kalau ada panggilan Tuhan kepada saudara, jangan batasi diri saudara dengan tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan hal ini, hal itu, hal apa saja. Jika Tuhan yang sudah memanggil saudara, Tuhan akan mempersiapkan apa saja yang saudara perlukan. Ya, jadi bersedialah, katakan Tuhan, aku bersedia, ya kan? Fakta selanjutnya tentang Musa, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Ya, ini tertulis dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Artinya saudaraku, pemimpin sekaliber Musa yang memimpin kurang lebih dari 2 juta orang juga memiliki hati yang lembut. Berarti dari sini kita belajar saudaraku, Tuhan mengukur kelembutan hati bukan karena dia tidak pernah marah. Terbukti Musa pernah marah. Bahkan Musa pernah melempar loh batu yang telah diberikan Tuhan itu sendiri. Ya, Musa pernah berkelahi dengan orang-orang Israel, ya kan? Tapi dari sini kita belajar bahwa Bapa Yahweh tidak mengukur kelembutan hati dari kita marah atau enggak, tapi seberapa kita membawa umat
Seberapa kita menghadapkan umat di hadapan Tuhan. Bukankah Musa berkata begini, Tuhan, jika engkau murka kepada bangsa ini, namaku aja hapuskan dari kitab kehidupan itu. Itu adalah bukti kelembutan dari Musa. Ya, sehingga Musa menjadi pemimpin yang dikenang. Yang selanjutnya fakta tentang Musa adalah kematian Musa masih misteri sampai saat ini. Ada yang beranggapan Musa tidak mati. Ada yang beranggapan Musa itu mati. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus belajar dari Musa. Apa saja tindakan Musa, apa saja pikiran Musa, apa saja langkah-langkah Musa, mari kita belajar agar kita menjadi umat yang dipanggil Tuhan, yang memiliki hati yang lembut sebagaimana Musa. Demikian pelajaran kita hari ini. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Shalom, Bapak Yahweh memberkati.